Dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Amin. Kami percaya bahwa setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan ada di dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, saya percaya bahwa hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, buat kesempatan yang Engkau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami akan memulai ibadah online Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kemanakah aku dapat pergi?
Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya, kita angkat satu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami telah selesai Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala kami ya Tuhan. Urapi beliau ya Tuhan. Urapi setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan Engkau tanam dalam hati kami ya Tuhan. Dan kami dapat berbuah Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada pagi hari ini sungguh kita berbahagia karena kita bisa kembali melayani Tuhan dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang iman dan keputusan. Kita akan baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perekonomian saat ini cukup mengkhawatirkan. Perekonomian boleh naik turun. Tetapi selama kita punya iman kepada Yesus Kristus Tuhan, maka hidup kita akan baik-baik saja.
Tetapi jika kita tidak punya iman kepada Yesus Kristus Tuhan, hidup kita pasti hancur, saudara. Perekonomian dunia boleh resesi, tetapi selama kita punya iman kepada Yesus Kristus Tuhan, maka kita akan selalu berkemenangan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan ini lebih dalam lagi. Ya, di sini dikatakan bahwa iman tampak dari 3 hal penting ini. Ya, iman tampak dari 3 hal penting ini. Yang pertama, Yesus telah mengajarkan bahwa dari buahnya lah orang beriman itu dikenal. Ya, yang kedua, dari kesukaan dan kesenangannya. Contohnya, apabila orang itu memiliki kesukaan untuk membaca firman. Apabila orang itu memiliki kesukaan untuk memuji Tuhan. Untuk melakukan firman Allah. Ya, yang ketiga, dari keputusan-keputusan yang diambil. Contohnya, keputusannya itu selalu menyenangkan Tuhan. Ya. Berikutnya, yang kedua, saudara. Orang pintar dan berpengalaman belum tentu hebat, ya, dalam mengambil keputusan. Tetapi imanlah yang menjadikan pikiran lurus dan tidak bercabang. Yang kedua, saudara. Iman menjadikan seseorang itu siap untuk menanggung resiko, menanggung kerugian. Yang ketiga, saudara. Iman menjadikan kita berani mengubah keputusan-keputusan kita dan menyadari bahwa keputusan itu salah. Berikutnya, saudara. Yang keempat, ya, yang keempat. Di sini dikatakan iman menjadikan kita fokus melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Fokus melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Yang kelima, saudara. Iman memberikan kepada kita roh sukacita di dalam mengambil keputusan-keputusan sulit. Nah, yang ketiga, saudara, langkah-langkah orang beriman dalam mengambil keputusan apa saja. Yang pertama, orang beriman tidak pernah salah di dalam mengambil keputusannya, melainkan selalu belajar dari keputusan-keputusan yang salah. Yang kedua, saudara, keputusan orang beriman seringkali tidak bisa diterima orang lain pada awalnya. Tetapi pada akhirnya akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Yang ketiga, saudara, orang beriman harus selalu menjaga hatinya tulus dan pikirannya bersih agar selalu dapat menerima tuntunan Tuhan dalam mengambil keputusan. Yang keempat, saudara, orang beriman senantiasa mau taat kepada Tuhan, pasti akan melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupannya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya firman Allah ini sungguh menjadi berkat buat kita semua di dalam beriman dan di dalam mengambil keputusan. Kita akan berdoa bersama-sama, saudara. Kita akan berdoa syafaat. Kita akan mendoakan yang sakit, yang susah, yang berbeban berat, saudara. Mari kita tundukkan kepala, bersehati kami merendahkan diri di hadapan-Mu, ya Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya dengan kuasa darah Yesus, Engkau sembuhkan yang sakit. Engkau tahirkan, Engkau pulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk mereka yang susah. Kiranya Tuhan hiburkan, ya Bapa. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang berbeban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberikan kelegaan, ya Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami mendoakan bangsa dan negara supaya diberi kekuatan untuk melewati masa-masa sukar dan pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami berdoa kiranya Engkau memberkati Bapak Presiden Indonesia, Bapak Jokowi, beserta dengan wakilnya, para menteri, kekompakan tubuh ABRI, Polri, sampai kepada RT RW.
Indonesia ini aman dan damai. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita ke atas karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati hidup kita, rumah tangga kita, kesehatan kita, anak keturunan kita. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa dari Roh Kudus yang menolong, membimbing, menghibur, menyembuhkan, senantiasa bekerja dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.